Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Di hari ini Rabu 18 Juni 2025, kita berjumpa lagi lewat renungan harian keluarga. Saya meyakini dan percaya bahwa hari ini kita menerima berkat Tuhan. Hari ini kita menikmati sukacita dan damai sejahtera. Karena itu mari kita memanfaatkan hari baik ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan karena itu mari kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, Tuhan kami yang telah memberikan kami kehidupan keselamatan. Di hari ini kami hendak lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Biarlah kasih setia anugerah berkat-Mu Tuhan, lewat tuntunan Roh Kudus menaungi kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca, dengarkan, dan renungkan di saat ini. Dan ampun kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-24 hingga 25. Firman demikian. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkan dengan tema terpanggil mengajar tentang jalan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Ketika Yesus Kristus memulai pelayanannya dan kemudian memanggil murid-muridnya dan berkata, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirim pekerja untuk tuayan itu." Demikian kata Lukas 10 ayat 2. Saudara, ayat ini mengungkapkan tentang orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan masih sangat terbatas. Saat menuai sudah tiba, tetapi kekurangan tenaga. Dibutuhkan orang-orang yang memberi diri untuk mengajar, membawa orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus untuk menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan karena ada orang yang begitu semangat untuk mengajar tentang jalan Allah. Itu jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Orang yang begitu terkenal namanya di dalam Alkitab yaitu Apolos. Apolos adalah seorang Yahudi yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ini tidak menunjuk kepada orang yang sekedar banyak bicara, tetapi ini menunjuk bahwa ia adalah orang yang pandai memilih kata-kata yang tepat dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga menjadi suatu argumentasi yang kuat. Hal ini merupakan suatu karunia dari Tuhan Allah. Apolos datang ke Efesus telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan menurut Yohanes Pembaptis. Kemudian Apolos diperlengkapi oleh Priscilla dan Aquila tentang jalan Allah menurut Yesus Kristus. Kemudian dengan bersemangat ia berbicara serta dengan teliti mengajar tentang Yesus Kristus. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadah. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang yang rindu untuk mendengarkan pengajaran tentang jalan Allah, yaitu jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Diperlukan orang yang terpanggil secara serius, bersemangat, dan penuh sukacita melayani pekerjaan Tuhan. Nah, semoga ada orang yang tergerak hati menggunakan kefasihan berbicara untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, hendaklah kita menghargai dan menghormati mereka yang bekerja di ladang Tuhan.
Tuhan Allah pasti menolong dan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan bagi kami di saat ini. Firman yang meneguhkan iman kami, tetapi juga mengajarkan kami untuk tetap mengambil waktu, melaksanakan tugas tanggung jawab panggilan kehidupan kami, memberitakan kebenaran firman kepada mereka, baik mereka yang belum percaya, percaya tapi masih ragu-ragu. Tuhan Allah Bapa di sorga, kiranya tugas tanggung jawab itu dimulai di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Karena itu kami dimampukan entah sebagai suami, istri, anak, orang tua untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain sehingga keluarga kami semakin kuat di dalam Tuhan. Demikian Engkau memberkati para hamba-hamba pelayan-Mu, Engkau perlengkapi mereka senantiasa dengan tuntunan Roh Kudus agar mereka mampu melaksanakan panggilan pelayanan mereka di tengah kehidupan ini. Terpuji Engkau Tuhan. Kami terus berdoa kepadamu juga memberkati gerejamu, Gereja Masihi Injili di Minahasa. Tolong ya Tuhan senantiasa dimampukan melaksanakan tugas panggilan pelayanan hamba-hambamu, diaken, penatua, pendeta, bersama keluarga mereka masing-masing. Bahkan guru agama pun diberkati oleh Tuhan. Termasuk di Jemaat Maranatha Selatan, Tuhan memberkati hamba-hambamu. Berikanlah mereka kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di sorga. Demikian jemaat dari kolom 1 hingga 27 diberkati disertai oleh Tuhan. Yang bergumul hari ini dikuatkan iman agar dimampukan menghadapi pergumulan. Yang bersyukur biarlah sukacita terus terpancar dalam kehidupan mereka. Boleh dibagikan bagi banyak orang. Bapa berkati pemerintah kami, tolong senantiasa mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Di multimedia Maranatha Selatan diberkati oleh Tuhan yang terus bekerja melayani Tuhan. Sepanjang kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, demikian renungan harian keluarga di saat ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Selatan. Jangan lupa like, subscribe, share, komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.